Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Ciprakoso dari D4LM. Saya akan presentasi dengan berjudul hormon. Pengertian yang pertama, pengertian hormon. Yang kedua, fungsi hormon. Yang ketiga, jenis kelenjar. Yang keempat, macam-macam kelenjar beserta penjelasannya. Apa itu hormon? Hormon merupakan senyawa kimia berupa protein yang mempunyai fungsi untuk memacu atau menggiatkan proses metabolisme tubuh. Dengan adanya hormon dalam tubuh, maka organ akan berfungsi menjadi lebih baik. Fungsi hormon yang pertama, memacu pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Yang kedua, memacu reproduksi dan mengatur keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis. Yang ketiga, mengatur tingkah laku. Hormon dihasilkan oleh kelenjar yang tersebar dalam tubuh. Cara kerja hormon di dalam tubuh tidak dapat diketahui secara cepat perubahannya, akan tetapi memerlukan waktu yang lama. Tidak seperti sistem saraf yang cara kerjanya cepat dalam dilihat perubahannya. Hal ini karena hormon yang dihasilkan akan langsung diedarkan oleh darah melalui pembuluh darah, sehingga memerlukan waktu yang panjang. Kelenjar dalam tubuh manusia dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satu, kelenjar ekskrogen, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran khusus dalam penyaluran hasil sekretnya atau getahnya. Sebenarnya kelenjar pencernaan. Yang kedua, kelenjar endokrin, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus dalam penyaluran hasil sekretnya atau getahnya. Sebenarnya kelenjar hipofisis, tripoid, timus, dan lain-lain. Jenis kelenjar berdasarkan letaknya. Yang pertama, kelenjar hipofisis atau pituitari di dalam cerebrum, di bawah hipotalamus. Yang kedua, kelenjar pineal atau epifisis di cerebrum. Ketiga, kelenjar tiroid di daerah leher. Yang keempat, kelenjar paratiroid di dekat kelenjar tiroid. Yang kelima, kelenjar timus di rongga dada. Yang keenam, kelenjar adrenal atau supranalis di atas ren. Yang ketujuh, kelenjar pulau Langerhans atau pankreas di rongga perut. Yang kedelapan, kelenjar usus dan lambung di rongga perut. Yang kesembilan, kelenjar kelamin, ovarium di rongga perut, dan testis di rongga perut bawah. Kelenjar endokrin. Satu, kelenjar pineal, hormon melatonin, warna atau pigmen kulit melanin. Hormon ini dapat juga mengatur rasa kantuk pada diri seseorang. B, hormon vasotosin, mirip fungsinya dengan vasopresin dan oksitosin. Yang kedua, kelenjar hipofisis atau pituitari atau master of glands, lobul anterior atau adena hiperfisis. Hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior lebih didominasi oleh hormon yang mengatur mengenai pertumbuhan, reproduksi, dan masalah stres. Macam hormon yang dihasilkan: 1. SHT atau GH. Hormon ini berfungsi itu memacu pertumbuhan, terutama pada peristiwa osifikasi pada cakra pivus. Yang kedua, mengatur metabolisme lipid dan karbohidrat. Yang kedua, LTH atau prolaktin. Yang pertama, merangsang kelenjar mammae atau kelenjar susu untuk menghasilkan air
susu. Memacu ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, mempunyai simbol PRL. Yang ketiga, TSH atau trotrop, merangsang sekresi kelenjar tiroid. Yang keempat, ACTH. Hormon ini berfungsi merangsang kerja kelenjar adrenal. Yang C, globus posterior oksitosis atau oksitosin. Hormon ini berfungsi merangsang kontraksi otot polos di dinding uterus saat persalinan. Yang B, merangsang kontraksi sel-sel kontraktil kelenjar susu. Yang kedua, vasopressin. Hormon ini berfungsi mengatur tekanan darah dengan cara menyempitkan atau pembesaran pembuluh darah atau vasodilatasi. Yang ketiga, ADH. Hormon ini berfungsi yang pertama mengatur pengeluaran urin, yang kedua mengatur absorpsi air dari tubulus ren. Kelenjar tiroid. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang kaya akan pembuluh darah dan merupakan sepasang kelenjar yang terletak berdampingan di sekitar leher. Macam hormon yang dihasilkan, yang pertama hormon tiroksin T4 dan tridotirion T3. Hormon ini berfungsi yang pertama mengatur metabolisme karbohidrat, yang kedua mengaruhi perkembangan mental, yang ketiga mengaruhi perkembangan dan diferensial sel, yang keempat mengaruhi kegiatan sistem saraf. Yang kedua, hormon kalsitonin. Hormon ini berfungsi A, menurunkan kadar kalsium darah, B, mengatur absorpsi kalsium oleh tulang. Kelenjar paratiroid. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang menempel pada kelenjar tiroid. Setiap kelenjar tiroid mempunyai sepasang kelenjar paratiroid, sehingga semuanya berjumlah 4 buah kelenjar paratiroid. Hormon yang dihasilkan, hormon PYH atau parathormon, berfungsi yang satu mengatur metabolisme Ca2+ atau kalsium dan PO4 3+ atau fosfat. Yang B, mengendalikan membentuk tulang. Kelenjar tismus merupakan penimbunan dari hormon somatotrof dalam tubuh. Hormon ini dihasilkan selama masa pertumbuhan sampai dengan masa pubertas. Setelah melewati masa pubertas, secara perlahan hormon ini akan berkurang sedikit demi sedikit. Hormon ini berfungsi satu, mengatur proses pertumbuhan, yang kedua kekebalan tubuh atau imunitas setelah kelahiran, yang ketiga memacu pertumbuhan dan pematangan sel limfosit yang menghasilkan limfotik sel atau T sel. Kelenjar adrenal atau suprarenalis bagian korteks. Satu, hormon kortison atau antiodison berfungsi sebagai anti peradangan dan membantu pembentukan formasi karbohidrat. Yang kedua, hormon glukokortikoid berfungsi sebagai merangsang kenaikan jumlah kadar gula darah. Yang ketiga, hormon kortisol berfungsi yang pertama memacu metabolisme karbohidrat, yang kedua meningkatkan respon imunitas tubuh. 4, hormon aldosteron berfungsi mengatur keseimbangan mineral dan air dalam ren dan membuang kelebihan kalium. Yang kelima, hormon kortikosteron berfungsi mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein,
dan lipid. B. Meningkatkan respon imunitas tubuh. Yang keenam, hormon mineralokortikoid berfungsi mengatur keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Yang B. Merangsang absorpsi Na+ dan Cl dalam tubulus ginjal. Bagian medula. 1. Hormon adrenalin atau epinefrin berfungsi memicu reaksi terhadap tekanan dan kecepatan gerak tubuh. Yang B. Memicu reaksi terhadap efek lingkungan seperti suara yang tinggi, intensitas cahaya, dan lain. Yang kedua, hormon androgen berfungsi menentukan sifat kelamin sekunder pada pria dan wanita. Yang ketujuh, kelenjar ventriculus dihasilkan hormon gastrin. Hormon ini berfungsi memacu pengeluaran sekret atau getah lambung. B. Membantu dalam proses pencernaan. 8. Kelenjar usus. Hormon sekretin berfungsi memacu sekresi getah usus dan pankreas. Hormon kolesistokinin berfungsi memacu sekresi getah empedu dan pankreas. Yang 9. Kelenjar Langerhans atau pankreas. 1. Hormon insulin bersifat antagonis dalam hormon adrenalin. Hormon ini berfungsi A. Mengatur kadar glukosa dalam darah. B. Membantu pengubah glukosa menjadi glikogen dalam hepar dan otot. Yang kedua, hormon glukagon bersifat kerja yang sinergis dengan hormon adrenalin. Hormon ini berfungsi A. Meningkatkan kadar gula dalam darah. B. Mengubah glikogen menjadi glukosa dalam peristiwa glikosis. Yang 10. Kelenjar kelamin atau gonad menghasilkan hormon dan sel kelamin. Macamnya ada 2 sel kelamin, yaitu 1. Sel testis, yaitu menghasilkan hormon androgen. Hormon testosteron merupakan satu hormon yang terpenting dalam membentukkan sel spermatozoa. Yang kedua, sel ovarium menghasilkan 3 hormon penting dalam seorang wanita, yaitu hormon estrogen, hormon progesteron, hormon relaksin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.